Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, di dalam kanal YouTube saya. Bagi kalian yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube saya, maka saya sarankan untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian mendapatkan berbagai macam update video pembelajaran sejarah, pembahasan soal-soal sejarah, hingga pemanfaatan media pembelajaran sejarah. Nah, di dalam video ini saya akan coba membahas soal sejarah Penmaba UNJ tahun 2007 untuk kode soal 41. Nah, nantinya jika kunci jawaban dan juga pembahasan yang saya berikan di dalam video ini menurut kalian berbeda gitu ya dengan pendapat kalian, maka silakan kalian memberikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Maka dari itu nanti kita akan berdiskusi lebih jauh lagi terkait soal sejarah Penmaba UNJ tahun 2017. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Soal pertama, salah satu manfaat edukatif sejarah adalah A. Belajar hidup lebih baik dari manusia yang sudah ada. B. Belajar bagaimana harus bertindak terhadap pengalaman yang sedang dan akan kita hadapi. C. Merasa hidup di masa silam dan merindukan kembali untuk mengalaminya. D. Belajar untuk mengetahui bagaimana manusia di masa lalu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. E. Menikmati petualangan di masa silam dan menjadikannya sebagai bahan renungan. Untuk soal nomor 1, menurut Pak Handoko, jawaban yang paling tepat adalah yang A, teman-teman. Mengapa? Jadi gini teman-teman, yang dimaksud dengan fungsi edukatif sejarah itu adalah sejarah dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan keseharian bagi setiap manusia. Contohnya gitu ya, yaitu peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dapat menjadikan seseorang menjadi lebih arif, lebih bijaksana. Contohnya misalkan dalam berperilaku gitu ya. Nah, kita lihat di opsi-opsi yang ada gitu ya, selain opsi yang A gitu ya. Untuk yang opsi B ini kan bertindak terhadap pengalaman yang sedang dan akan dihadapi teman-teman. Jadi dia tidak membahas masa lalu gitu ya. Dia hanya fokus di saat ini dan masa depan. Jadi ini kurang tepat. Kemudian untuk yang C, ya ini merasa hidup di masa silam nih teman-teman. Artinya ini adalah fungsi sejarah dari sisi rekreatif gitu ya. Jadi seolah-olah kita itu merasa berada di masa silam. Misalkan kita sedang mempelajari Mesir kuno misalkan. Ketika kita membaca referensi tentang Mesir kuno atau kita melihat video-video tentang Mesir kuno, maka kita itu seolah-olah hidup di masa itu gitu ya. Jadi kurang tepat untuk yang C ini. Untuk yang D juga sama gitu ya. Sini belajar untuk mengetahui bagaimana masa lalu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Tapi di sini tidak ada kata-kata menjadikan seseorang di masa kini itu lebih baik lagi gitu ya. Jadi untuk yang D ini kurang tepat. Kemudian kalau yang E ini sama dengan seperti yang C ya, kan sini ada kata-kata menikmati petualangan di masa silam. Ini adalah fungsi rekreatif. Jadi untuk soal nomor 1 yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang ini ya, yang A, belajar hidup lebih baik dari manusia yang sudah ada. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan data di bawah ini. 1. Heuristik, 2. Verifikasi, 3. Interpretasi, 4. Historiografi, 5. Pemilihan topik. Urutan langkah-langkah penelitian sejarah meliputi A. 1, 2, 3, 4, 5, B. 2, 1, 5, 3, 4, C. 3, 5, 1, 2, 4, D. 5, 2, 1, 3, 4, atau E. 5, 1, 2, 3, 4. Untuk soal nomor 2, menurut Pak Handoko jawaban yang paling tepat adalah yang E teman-teman, 5, 1, 2, 3, dan 4. Jadi ini adalah tahapan-tahapan penelitian sejarah menurut Kunto Wijoyo ya. Ada 5 tahapan. Yang pertama adalah pemilihan topik, 2 adalah pengumpulan sumber atau heuristik, 3 adalah kritik sumber atau pengujian sumber, biasanya dikenal dengan istilah verifikasi, keempat ada interpretasi atau penafsiran daripada fakta-fakta sejarah yang ada, 5 historiografi atau penulisan sejarah.
Jadi kalau sesuai dengan urutan ini teman-teman yang saya tampilkan di pembahasan ini, maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang E gitu ya. Kita langsung lanjut saja ke soal nomor 3. Penulisan tentang Perang Diponegoro dengan memadukan unsur imajinasi dan penggambaran watak dari setiap tokohnya adalah salah satu karya sejarah. Contoh di atas termasuk sejarah sebagai A. Seni, B. Ilmu, C. Kisah, D. Kronik, atau E. Peristiwa. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang A teman-teman, yaitu seni. Kenapa seni? Jadi gini teman-teman, bahwa ketika sejarah dipandang sebagai sebuah seni, maka dia harus memiliki beberapa karakteristik gitu ya. Yang pertama adalah intuisi, ada imajinasi, dan ada emosi juga. Dan kemudian harus menggunakan gaya bahasa yang lugas gitu ya, menarik dan tidak berbelit dan sistematis. Nah, di dalam soalnya itu ada kata-kata penting gitu ya. Ada satu kata penting kenapa Pak Handoko memilih yang seni, yaitu di sini ada kata-kata unsur imajinasi nih teman-teman. Nah di sini meskipun imajinasi itu dipandang sebagai subjektivitas gitu ya, meskipun pembahasan sejarah atau penulisan sejarah itu harus benar-benar objektif gitu ya, tidak boleh menyimpang daripada fakta-fakta sejarah yang ada di teman-teman. Tetapi ketika cerita sejarah atau tulisan sejarah itu disampaikan dengan bahasa yang kaku nih teman-teman, pasti nanti juga tidak enak untuk diikuti gitu ya. Jadi ketika sejarah dipandang sebagai sebuah seni, dia harus menggunakan yang namanya imajinasi, tetapi imajinasinya itu juga tidak boleh sembarangan gitu ya, seperti halnya penulisan novel nih teman-teman, tetapi harus tetap berpatokan gitu ya, maksudnya kepada fakta-fakta sejarah yang ada nih teman-teman, sehingga nanti fakta-fakta itu berhasil dirangkai menjadi sesuatu yang utuh gitu ya. Jadi soal nomor 3 yaitu yang A teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan data berikut. 1. Diketemukan di kawasan Sangiran. 2. Jenis manusia purba yang dianggap tertua di Jawa. 3. Berbentuk seperti raksasa. 4. Diketemukan von Koenigswald. Data di atas merupakan identifikasi jenis manusia purba. A. Pithecanthropus erectus. B. Meganthropus paleojavanicus. C. Homo wajakensis. D. Homo soloensis. E. Pithecanthropus mojokertensis. Untuk soal nomor 4, menurut Pak Handoko jawaban yang paling tepat adalah yang B teman-teman, yaitu Meganthropus paleojavanicus. Kita lihat pembahasannya. Jadi sini ada beberapa ciri-ciri nih ya teman-teman ya. Ciri-ciri daripada Meganthropus paleojavanicus. Dia ditemukan di Sangiran, dia juga jenis manusia purba yang paling tertua. Kemudian dia memiliki bentuk raksasa dan ditemukan oleh von Koenigswald. Nah, sedangkan untuk ciri-ciri fisiknya ini ada tulang pipi yang tebal, kening yang menonjol, tidak memiliki dagu, dan gigi geramnya besar-besar. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau kita perhatikan di soalnya, kita itu bisa langsung menjawab dengan cepat gitu ya. Di sini untuk poin nomor 2 dan 3 nih teman-teman. Di sini ada kata-kata manusia purba yang dianggap paling tua di Jawa. Jadi arti kata daripada Meganthropus paleojavanicus itu kan adalah manusia besar paling tua di Jawa. Jadi ada kata mega itu bisa diartikan besar atau raksasa gitu ya. Kemudian ada kata-kata anthropus di sini, ini artinya adalah manusia nih teman-teman. Kemudian paleo itu adalah yang paling tua atau tertua. Biasanya digunakan juga untuk menyebut satu zaman batu gitu ya. Batu yang paling tua yaitu Paleolitikum. Javanicus ini adalah merujuk pada sebuah wilayah yaitu di Pulau Jawa, kita ada di wilayah Jawa, sehingga Meganthropus paleojavanicus itu dimaknai sebagai manusia besar paling tua di Jawa. Di sini kan untuk keterangan nomor 2 dan 3 itu sudah disebutkan ya, paling tua dan berbentuk raksasa. Jadi sehingga di sini kita bisa langsung ini Meganthropus paleojavanicus. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan peta berikut. Lokasi penting masa prasejarah yang diberi tanda silang saat ini difungsikan sebagai A. Kawasan wisata religius, B. Museum Peradaban Hindu Buddha di Indonesia, C. Pusat pengembangan pembelajaran sejarah Indonesia,
D. Pusat penelitian dan pembelajaran manusia purba di Indonesia, atau E. Sumber belajar mahasiswa arkeologi dan sejarah di Indonesia. Untuk soal nomor 5, menurut Pak Handoko, jawaban yang paling tepat adalah yang D, teman-teman. Pusat penelitian dan pembelajaran manusia purba di Indonesia. Jadi jika kita lihat gambarnya, ini adalah yang disilang adalah wilayah Sangiran, teman-teman. Jadi Sangiran itu dianggap sebagai pusat kajian manusia purba dan kajian evolusi manusia terbesar di Asia, karena di situs ini ditemukan fosil peninggalan manusia purba dari 2,4 juta tahun silam, gitu teman-teman. Jadi tidak hanya di Indonesia nih teman-teman, tetapi juga di Asia gitu ya, dianggap sebagai pusat kajian manusia purba atau juga boleh dikatakan evolusi manusia. Nah, kenapa untuk yang A ini salah? Karena di sini kan ada kata wisata religius gitu ya. Padahal ini adalah wisata prasejarah, jadi kurang tepat. Kemudian Museum Peradaban Hindu-Buddha di Sangiran juga ada museum ya, tetapi koleksinya adalah koleksi praaksara, bukan peradaban Hindu-Buddha. Kemudian kalau yang C ini, di sini kan dikatakan pusat pengembangan pembelajaran sejarah Indonesia. Benar sih, tetapi sejarah Indonesia itu kan sangat panjang ya, dimulai dari masa praaksara sampai masa sejarah hingga di masa reformasi saat ini gitu loh. Nah, sedangkan di wilayah Sangiran itu fokus di mana teman-teman? Fokusnya di bab untuk praaksara gitu ya, jadi kurang tepat. Nah, kemudian untuk yang E ini kenapa salah? Karena di sini kata-katanya adalah sumber belajar bagi mahasiswa arkeologi dan sejarah Indonesia. Berarti kalau ada orang-orang lain di luar daripada mahasiswa arkeologi dan sejarah di Indonesia, nggak boleh dong gitu ya. Padahal untuk Sangiran sendiri itu terbuka luas ya bagi siapapun yang memang membutuhkan informasi terkait pusat kajian gitu ya, terkait pengetahuan manusia purba maupun evolusi manusia yang ada di wilayah Asia, itu boleh belajar di sini gitu ya. Jadi menurut Pak Handoko untuk soal nomor 5 yang paling tepat adalah yang pusat penelitian dan pembelajaran manusia purba di Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 6 yang bukan pasangan teori sejarawan tentang berbagai pendapat teori mengenai proses masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia adalah A. Teori Waisya ditemukan oleh N.J. Krum, B. Teori Kesatria dikemukakan oleh R.C. Mayumdar, C. Teori Sudra dikemukakan oleh George Coedes, D. Teori Brahmana dikemukakan oleh C.C. van Leur, atau E. Teori arus balik dikemukakan oleh F.D.K. Bos. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang C teman-teman, yaitu teori Sudra tidak dikemukakan oleh George Coedes gitu ya. Nah, di sini kan ada kata-kata yang bukan nih teman-teman. Jadi yang tidak benar gitu ya dari opsi-opsi yang tersedia. Nah, di sini Pak Handoko sudah kumpulkan beberapa teori-teori tentang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Ada teori Brahmana yang memang dikemukakan oleh Van Leur, benar ya, ini sesuai dengan opsi D. Kesatria didukung oleh Mayumdar, ini sama dengan halnya opsi B. Teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Krum, benar, di sini sesuai dengan opsi A. Teori Sudra dikemukakan oleh von Faber teman-teman, bukan George Coedes gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 ini adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan data berikut. 1. Prasasti Yupa di Kutai menulis kekuasaan Mulawarman. 2. Serangan Raja Cholamandala ke Sriwijaya. 3. Prasasti Mantiasih menuliskan silsilah kerajaan Mataram kuno. 4. Ekspedisi Kertanegara ke Tanah Melayu. 5. Pembangunan Gomati oleh Raja Purnawarman. Berdasarkan informasi di atas, urutan kronologis perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia meliputi A. 1, 2, 3, 4, dan 5, B. 1, 5, 3, 2, 4, C. 3, 1, 5, 4, 2, D. 5, 1, 2, 3, 4, atau E. 5, 1, 3, 2, 4. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang
B teman-teman. 1, 5, 3, 2, dan 4. Nah, untuk menentukan urutannya ini kalian harus paham terlebih dahulu tahun aktif ya, atau tahun yang diperkirakan itu menjadi masa keberlangsungan dari sebuah kerajaan. Nah, di sini dari fakta yang ada atau dari data yang ada, kita itu bisa menentukan nih, misalkan prasasti Yupa di Kutai. Nah, ini merujuk pada kerajaan Kutai ini teman-teman. Kerajaan Kutai itu diperkirakan oleh sejarawan sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Kemudian serangan Raja Cholamandala ke Sriwijaya. Di sini ada kata-kata Sriwijaya, berarti ini merujuk pada kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya itu sudah ada menurut sejarawan sekitar abad ke-7 gitu ya, berdasarkan prasasti yang ditemukan. Kemudian di sini ada kata-kata untuk yang nomor 3 yaitu kerajaan Mataram kuno. Berarti ini merujuk pada kerajaan Mataram kuno. Nah, Mataram kuno sendiri menurut sejarawan itu diperkirakan sudah ada sejak abad ke-8 Masehi. Kemudian keempat ini ekspedisi Kertanegara. Jadi Kertanegara ini adalah raja daripada kerajaan Singosari ini teman-teman. Jadi ini merujuk pada kerajaan Singosari ya untuk nomor 4, dan kerajaan Singosari itu diperkirakan berlangsung sejak abad ke-13 Masehi. Nah, kemudian yang terakhir adalah yaitu pembangunan Komati oleh Raja Purnawarman. Ini merujuk pada kerajaan Taruma Negara gitu ya, dan ini sudah ada sejak abad ke-5. Jadi jika kita sudah mengetahui waktu-waktunya ini tadi, maka kita bisa menentukan nih teman-teman. Berdasarkan dari pembahasan yang sudah saya tuliskan di sini, maka menurut Pak Handoko yang paling tepat adalah urutannya ya 1, 5, 3, 2, dan 4 jika dilihat dari masa berlangsungnya atau awal berlangsungnya daripada kerajaan-kerajaan yang ada di dalam data pada soal nomor 7. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 8. Situs Barus yang berasal dari tahun 48 Hijriah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2017 sebagai A. 0 masuknya Islam ke Nusantara, B. Awal kerajaan Islam di Nusantara, C. Pusat peradaban Islam di Nusantara, D. Pusat kajian arkeologi Nusantara, atau E. Pusat kajian arkeologi klasik di Sumatera. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang A teman-teman, yaitu 0 masuknya Islam ke Nusantara. Jadi memang Pak Jokowi itu meresmikan gitu ya, meresmikan Tugu 0 peradaban Islam Nusantara di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dan ini dilakukan pada tanggal 24 Maret 2017. Memangnya ada apa di Barus sehingga dia didirikan Tugu 0 peradaban Islam Nusantara. Jadi di situ ada Makam Mahliga nih teman-teman. Dia dianggap sebagai salah satu situs sejarah tertua di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian Makam Mahliga itu menjadi pertanda peradaban Islam sudah masuk ke Nusantara sejak abad ke-6 gitu ya. Ada salah satu nisan di makam itu bertanggal 48 Hijriah atau 661 Masehi. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan data berikut. 1. Persaingan dagang antara Inggris dan Prancis. 2. Keinginan menemukan daerah asal rempah-rempah. 3. Ketertarikan pada keindahan geografi dan budaya Asia. 4. Keinginan membuktikan teori Kopernikus bahwa bumi bulat. 5. Runtuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki yang menyebabkan terputusnya hubungan dagang Asia-Eropa. Dari data di atas, faktor yang menjadi latar belakang atau pendorong kedatangan bangsa-bangsa Eropa kuno ke Asia ditunjukkan oleh nomor A. 123, B. 134, C. 245, D235, E345. Menurut Pak Handoko, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 adalah yang C teman-teman, 2, 4, dan 5. Di sini kan yang ditanyakan adalah latar belakang atau pendorong kedatangan bangsa-bangsa Eropa kuno gitu ya ke wilayah benua Asia. Jadi
Untuk untuk data nomor 1 gitu ya, ini salah nih teman-teman. Kenapa? Di sini kan ada kata-kata Inggris dan Prancis, sedangkan yang menjadi pelopor penjelajahan samudera menemukan wilayah-wilayah baru penghasil rempah-rempah itu bukan Inggris dan Prancis. Memang Inggris iya, tetapi Inggris itu gelombang kedua gitu ya. Jadi yang gelombang pertama itu adalah bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Jadi nomor 1 ini kurang tepat. Nah, kemudian keinginan menemukan daerah asal rempah-rempah ini benar gitu ya, karena memang salah satunya adalah ditutupnya wilayah Konstantinopel oleh bangsa Turki, karena berhasil dikuasai oleh bangsa Turki nih teman-teman, gitu ya. Jadi untuk untuk data nomor 2 ini ada kaitannya dengan nomor 5 nih teman-teman. Jadi nomor 2 benar, nomor 5 juga benar pastinya ya, karena ini saling berkaitan. Kemudian nomor 3, ketertarikan pada keindahan geografi dan budaya Asia. Ini juga kurang tepat ya. Kenapa? Karena memang benua Asia pada waktu itu belum diketahui semuanya sih ya. Jadi belum diketahui semuanya. Jadi ini juga mengenai hanya tertarik pada keindahan geografi dan budaya. Itu mungkin bisa mendorong orang untuk melakukan penjelajahan samudera, tetapi dampaknya itu sangat sedikit sekali, atau dorongannya itu mungkin sangat kecil sekali. Berbeda halnya ketika dorongan itu adalah motifnya berkaitan dengan ekonomi teman-teman. Pasti itu jauh lebih bisa mendorong orang untuk menemukan wilayah-wilayah baru gitu ya. Dan dia ini sampai menjelajahi wilayah-wilayah yang benar-benar berbeda, benar-benar di luar daripada batas-batas negaranya dia gitu teman-teman. Jadi untuk nomor 3 ini kurang tepat. Untuk nomor 3 kurang tepat ya. Jadi untuk nomor 4 ini benar teman-teman. Karena memang di situ adalah salah satunya pembuktian terhadap teori Kopernikus gitu ya, yang menyatakan bahwa bumi itu bulat bukan datar. Jadi kalau misalkan kita berjalan lurus saja tanpa kita berbelok-belok, maka kita itu tetap akan bisa kembali lagi ke titik awal kita saat melakukan penjelajahan samudera itu ya. Singkatnya seperti itu. Jadi membuktikan teori Kopernikus. Jadi untuk soal nomor 9, menurut Pak Handoko jawaban yang paling tepat adalah yang C, 2, 4, dan 5. Kita lanjut ke soal nomor 10. Pengaruh revolusi industri dan merkantilisme terhadap orientasi ekonomi penjajahan di Indonesia adalah A. Diadakannya politik etis, B. Kebijakan pelayaran Hongi, C. Diadakannya kultur stelsel, D. Pergantian gubernur jenderal, E. Dibukanya perkebunan karet. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang C teman-teman, yaitu diadakannya kultur stelsel. Ya, jadi di sini kalian harus paham terlebih dahulu yang dimaksud dengan revolusi industri itu ya. Itu adalah sebuah perubahan gitu ya yang terjadi secara cepat terkait tentang cara produksi barang gitu ya, barang dagangan yang biasanya dilakukan oleh tangan-tangan terampil manusia, akhirnya mulailah digantikan oleh tenaga-tenaga mesin nih teman-teman. Nah dampaknya apa gitu ya? Jadi dampaknya adalah negara-negara maju seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Belanda itu butuh gitu ya, butuh untuk memasarkan produk-produk hasil industri mereka ke pasar yang lebih luas, di mana memasarkan di wilayah koloni atau jajahan mereka lah yang paling memungkinkan gitu ya. Jadi semakin cepatnya barang-barang diproduksi ini teman-teman, misalkan kalau masih menggunakan tangan manusia mungkin 1 minggu itu bisa mencetak 10 misalkan, tapi ketika sudah digantikan oleh mesin dia bisa 10 kali lipatnya gitu ya dalam waktu seminggu, misalkan 100 buah bahkan sampai 1000 buah gitu ya. Jadi lebih cepat, sehingga dia juga membutuhkan pasar yang jauh lebih luas lagi nih teman-teman. Jadi dia butuh pangsa pasar gitu ya terkait adanya dampak daripada revolusi industri. Nah sedangkan merkantilisme sendiri apa? Merkantilisme sendiri itu adalah sebuah paham yang mengutamakan kemajuan ekonomi negara asal dengan mengorbankan kesejahteraan negara lain atau negara koloninya demi kemakmuran penjajah. Nah di sini poin pentingnya adalah ada nilai daripada eksplorasi gitu ya, atau mengeksploitasi nih teman-teman. Jadi yang tepat adalah istilahnya adalah eksploitasi gitu ya. Jadi berusaha mengeruk kekayaan daripada wilayah jajahan gitu ya. Jadi dua pengaruh ya, yaitu ada
revolusi industri, dan juga ada merkantilisme. Nah, kalau opsi A ini salah kenapa? Karena ini adalah politik etis gitu ya. Justru ini nanti memang meskipun juga ada kepentingan di dalam penerapan politik etis, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dengan diterapkannya politik etis itu juga membawa dampak negatif nih teman-teman. Tapi dampak positifnya itu tidak ada kaitannya dengan ekonomi ya, secara langsung gitu ya, atau secara fokus utamanya tidak ada hubungannya dengan ekonomi. Kan di situ kan ada irigasi, ada edukasi, dan ada emigrasi gitu ya. Biasanya politik etis ini dampaknya jauh lebih luas di bidang edukasi. Nah, kemudian pelayaran Hongyi ini hanya sifatnya untuk mengawasi gitu ya, tidak ada secara langsung dengan revolusi industri dan merkantilisme. Kemudian pergantian gubernur jenderal juga kurang tepat ya. Dibukanya perkebunan karet ini juga kurang tepat. Ini nanti lebih condong kepada paham liberalisme nih teman-teman, yang akan membuka lembaran baru diterapkannya politik pintu terbuka tahun 1870. Jadi untuk soal nomor 10 ini yang paling tepat adalah diadakannya kultur stelsel gitu ya, di mana nanti di wilayah jajahan itu dipaksa untuk menyediakan bahan-bahan gitu ya. Bahan-bahan untuk apa? Untuk industri negara-negara Eropa. Dan kemudian juga wilayah kita itu dijadikan sebagai pasar juga nih teman-teman gitu ya. Kita disuruh paksa menanam tanaman-tanaman itu tadi yang menjadi bahan utama atau yang sangat laku sekali di pasaran Eropa. Kita lanjut ke soal nomor 11. Tujuan pemerintah pendudukan Jepang membentuk lembaga militer Heiho adalah untuk A. Ikut Perang Dunia II, B. Barisan propaganda, C. Membantu tugas kepolisian, D. Mencari dukungan masyarakat lokal Indonesia, atau E. Membantu pasukan militer Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Untuk soal nomor 11, menurut Pak Handoko jawaban yang paling tepat adalah yang E teman-teman, membantu pasukan militer Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Jadi seperti yang tertulis di dalam soalnya ini bahwa Heiho itu adalah sebuah lembaga atau organisasi militer gitu ya, yang dibentuk oleh pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Fungsinya apa? Untuk membantu tentara Jepang nih teman-teman. Kegiatannya seperti membangun kubu-kubu pertahanan Jepang, menjaga kamp tahanan, dan membantu perang tentara Jepang di medan perang gitu ya. Jadi yang paling tepat untuk soal nomor 11 ini adalah yang E teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 12. Perhatikan data di bawah ini. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Membentuk 8 provinsi. 3. Membentuk 12 departemen. 4. Membentuk Tentara Nasional. 5. Membentuk Badan Keamanan Rakyat. 6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dari data di atas yang merupakan hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah A. 23, B. 24, C. 34, D. 46, atau E. 15. Untuk soal nomor 12, menurut Pak Handoko jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman, yaitu data nomor 2 dan 3. Kenapa? Di sini Pak Handoko sudah berikan hasil sidang PPKI gitu ya, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Yang pertama adalah menetapkan 12 kementerian yang bertugas membantu Presiden. 2. Membagi wilayah Indonesia ke dalam 8 provinsi gitu ya, beserta menunjuk para gubernurnya. 3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Jadi kalau sesuai dengan isi daripada yang Pak Handoko tuliskan di dalam pembahasannya ini, maka yang paling tepat adalah opsi yang A, yaitu pilihan 2 dan 3. Nomor 1 ini salah, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 karena ini adalah hasil sidang PPKI yang pertama tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian membentuk Tentara Nasional Indonesia, ini juga masih nanti gitu ya perkembangannya setelah sidang PPKI yang ada 3 itu setelah kemerdekaan Indonesia berlalu. Kemudian membentuk Badan Keamanan Rakyat juga, ini juga menjadi awalan daripada membentuk Tentara Nasional ya. Jadi ini juga kurang tepat.
Kemudian untuk memilih presiden dan wakil presiden ini sama halnya dengan nomor 1 gitu ya. Ini adalah hasil sidang PPKI yang pertama. Seperti itu teman-teman. Jadi kita langsung lanjut ke soal nomor 13. Latar belakang didirikannya Budi Utomo pada tahun 1908 adalah A. Untuk memajukan para pedagang Islam, B. Karena pedagang Islam di Solo kekurangan modal, C. Penderitaan para pedagang Islam yang ditekan Belanda, D. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa dan Madura, atau E. Sebagai wujud perlawanan terhadap monopoli pedagang Cina. Untuk soal nomor 13, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang D teman-teman, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa dan Madura ya. Jadi di sini kan untuk pertanyaannya itu ada kata-kata Budi Utomo ya. Jadi Budi Utomo itu memiliki tujuan didirikannya gitu, yaitu yang pertama memajukan pengajaran, kedua memajukan pertanian, peternakan dan perdagangan, 3. Memajukan teknik industri, 4. Menghidupkan kembali kebudayaan. Nah, tujuan organisasi Budi Utomo ini itu singkatnya adalah untuk memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa, khususnya ya bangsa Jawa dan juga Madura. Nah, jika kita lihat untuk opsi yang tersedia di sini, misalkan untuk yang A gitu ya, memajukan para pedagang Islam, ini adalah erat kaitannya dengan Sarekat Dagang Islam. Yang B juga sama gitu ya. Ada pedagang Islam juga, ini Sarekat Dagang Islam. Di sini juga ada kata-kata pedagang Islam yang ditekan oleh Belanda, ini juga kaitannya dengan Sarekat Dagang Islam. Dan yang E ini juga misalkan perlawanan terhadap monopoli pedagang Cina, ini juga kurang tepat ya, karena fokus utama daripada Budi Utomo itu ada di bidang pendidikan dan kebudayaan gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang berurusan masalah ekonomi nih teman-teman. Jadi soal nomor 13 yang paling tepat adalah yang D gitu ya. Kita lanjut gitu ya ke soal nomor 14. Hal positif yang menjadi dasar pelaksanaan fusi partai di masa Orde Baru adalah A. Memudahkan monopoli kekuasaan, B. Menciptakan stabilitas politik, C. Melanggengkan kekuasaan Soeharto, D. Memudahkan pengaturan jadwal kampanye, atau E. Memudahkan rakyat dalam memilih wakil rakyatnya. Menurut Pak Handoko, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 14 ini adalah yang B teman-teman, menciptakan stabilitas politik gitu ya. Jadi penyederhanaan atau penggabungan atau yang biasanya kita kenal dengan nama fusi partai pada tahun 1973 merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini dianggap menjadi syarat utama dalam mencapai pembangunan ekonomi Indonesia. Seperti itu teman-teman untuk pembahasan nomor 14. Kita lanjut ke soal nomor 15. Perekonomian Indonesia yang tidak sehat pada periode 1998 terjadi karena A. KKN, B. Ketidakpastian politik, C. Manipulasi politik, D. Kejenuhan rakyat terhadap sistem politik, E. Ketidakpercayaan terhadap politik pemerintahan. Untuk soal nomor 15 ini, menurut Pak Handoko jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman, yaitu KKN gitu ya. Apa itu KKN? Jadi korupsi telah menjadi salah satu penyebab dari parahnya krisis ekonomi yang terjadi di Asia pada tahun 1998 nih teman-teman. Jadi krisis ini itu menghantam sejumlah negara Asia termasuk Indonesia gitu ya. Nah, penyebab krisis ini adalah korupsi, kolusi dan nepotisme. Meskipun kalian ketika membaca referensi yang lain gitu ya, bahwa yang menjadi penyebab krisis gitu ya, tepatnya di beberapa negara Asia, khususnya di Indonesia gitu kan, itu karena dampak daripada krisis ekonomi yang terjadi secara mendunia itu ya. Jadi secara tidak langsung tidak disebabkan oleh KKN itu sendiri, tetapi KKN ini menjadi sesuatu yang sangat fatal gitu ya ketika dia ini dilakukan, apalagi didukung dengan kondisi yang sedang menurun gitu ya ekonominya gitu ya. Jadi kesalahan itu tidak fatal jika tidak ada kolusi, korupsi dan nepotisme atau yang kita kenal dengan nama KKN gitu ya.
Jadi sejumlah pihak itu mendapatkan kemewahan untuk fasilitas kredit perbankan nih teman-teman. Proyek Korba itu dari pemerintah pelaksananya yaitu para konglomerat, ada KKN di pembiayaan perbankan. Dan di sini ada kata-kata yang tidak sehat nih teman-teman. Jadi ada sebuah persaingan yang kurang sehat gitu ya, yang tidak fair gitu ya. Dan di sini contohnya adalah dalam pemberian fasilitas kredit perbankan. Itu tidak fair gitu ya, tidak adil di situ. Sehingga menurut Pak Handoko soal nomor 15 ini yang paling tepat adalah yang KKN, seperti itu. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.